Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lisan kita selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Apapun nikmat itu, sekecil sampai sebesar apapun, semuanya Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk disyukuri. Dan siapapun yang bersyukur, maka akan masuk dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah, maka pasti aku akan menambahnya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, dan kalau kalian kufur memungkiri nikmat itu maka tentu siksaku sangat pedih. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Di awal pertemuan kita terus mendoakan saudara kita di Palestina, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan mereka keikhlasan, kesabaran, dan terima para syuhada mereka, serta Allah berikan kemenangan. Dan tentu semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberhentikan penjajahan ini dan kezaliman, dan akhirnya mereka juga bisa merasakan kemerdekaan seperti negara-negara yang lain. Allahumma amin. Baik, kita akan lanjutkan teman-teman sekalian seperti biasa di hari Kamis, lanjutan bedah buku 35 amal pelebur dosa yang ditulis oleh Fatin binti Abdul Aziz. Kembali saya ingatkan bahwasanya memang dosa itu harus segera ditinggalkan, dijauhi, dan kalau dikerjakan berarti harus dihentikan dan dibersihkan bekas-bekasnya. Karena dosa itu racun, penghancur, pembinasa, rusak. Rusaknya rumah tangga, hubungan antara suami istri, rusaknya hubungan antara orang tua sama anak, rusaknya antara bisnis sama partnernya, tetangga sama tetangganya, bahkan penyakit yang datang di tubuh seseorang, kegelisahan yang tidak pernah berhenti, tidak pernah selesai, semua itu karena dosa. Kalau apapun yang teman-teman sedang rasakan, yang kira-kira tidak disukai, tidak nyaman, dosa penyebabnya. Tidak ada yang lain. Janji Allah pasti benar, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan diberikan ketentraman jiwa, ya, ketenangan, luasnya rezeki, lapangnya dada, semua itu ada janji, nggak mungkin, ya, tidak mungkin keluar daripada janji tersebut, karena Allah mengatakan innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak pernah pungkiri janjinya. Jadi yang terbaik kalau kita merasakan ada masalah, apapun itu, sekecil apapun, langsung introspeksi diri. Berarti ada masalah hubungan kita sama Allah subhanahu wa ta'ala yang terganggu. Jadi kapan hubungan kita baik sama Allah, Allah akan mudahkan dan berkahi semuanya. Jadi nggak usah sibuk mencari jawaban atau sebab dari orang-orang di sekitar kita. Sampai seorang salafus saleh mengatakan, saya melihat dan menyadari kalau saya punya dosa pada Tuhan Allah, justru karena adanya perubahan sikap dari pasangan saya. Berubah sikap saja itu sudah berarti efek dari dosa. Karena kalau kita baik hubungan sama Allah, nggak mungkin dia berubah sikap. Harusnya dia baik. Begitu juga anak-anak. Begitu juga tunggangan, kata orang itu. Tunggangan, kalau kita mau naik transportasi ada masalah. Begitu juga sampai tikus yang masuk ke dalam rumah. Ini sudah sering saya ingatkan dari awal kita bahas buku ini, ya. Begitu juga saya sering kasih contoh supaya mudah difahami. Kalau dosa itu ibarat racun. Walaupun kita punya satu gentong susu steril, sehat, kalau kita minum bagus buat tubuh kita, buat kulit kita, ya. Tetapi kalau ditetesin satu tetes racun, udah rusak semua susu itu. Nah itu ibaratnya dosa. Mungkin kita sholat, mungkin kita puasa, mungkin kita sedekah, tapi kita masih buka pintu dosa. Itu seperti racun yang merusak susu sekian banyak. Hilangnya kehusyuan dalam sholat, ya. Tidak bisanya kita konsisten atau komitmen menjaga ibadah, itu karena dosa semua. Karena dosa. Justru pernah ada orang datang kepada Hasan Basri rahimahullah dan dia mengatakan begini, wahai imam, saya sekian tahun berbuat dosa tidak pernah saya rasakan ada siksaan Allah. Ya, dia ingin penjelasan. Maka Hasan Basri mengatakan, kamu keliru. Siksaan Allah sudah terlalu banyak datang kepada kamu. Bahkan bisa saja yang paling besar, tapi kamu tidak sadari. Kata orang itu, bagaimana saya memahaminya? Kata Hasan Basri, apakah selama kau buat dosa, kalau tidak salah disebut angka 2 tahun atau 3 tahun, sekian tahun dia buat dosa. Apakah selama kau buat dosa, kamu bisa bangun sholat malam? Dia bilang gak bisa. Apa selama ini kamu bisa sholat on time, pas azan kamu bisa sholat? Dia bilang tidak. Apakah selama ini kau bisa jaga zikir pagi dan petang? Dia bilang tidak.
Apakah selama ini kau selalu berhubungan sama orang tua untuk kau bakti padanya? Tidak. Apa kau bisa baca Quran? Tidak. Hampir semuanya ibadah terbengkalai. Kata Hasan Basri, itulah ya siksaan yang paling berat buat kamu. Karena kamu tidak dikasih peluang untuk beribadah. Umumnya umat-umat sebelum kita yang Allah binasakan, Allah sehatkan badan mereka. Allah luaskan rezekinya. Itu Abu Jahal, ya Umayyah bin Khalaf, tokoh-tokoh Mekah yang jahat-jahat, yang hanya meninggal terbunuh di perang Badar, Bapak Ibu sekalian. Itu orang paling kayanya Mekah, paling sehat badannya. Kalau Bapak Ibu punya gambaran tentang masalah Abu Jahal itu dikenal orangnya tinggi, putih, kekar, tampan. Orangnya secara fisik menarik sekali di Mekah. Kaya raya, punya kedudukan. Tapi subhanallah Allah alihkan dia dari keimanan. Karena kejahatan dia, karena maksiat kepada Allah, sembah berhala. Ya, kemudian dukung orang tawaf telanjang di Mekah, di Ka'bah. Dan segala macam lah kesalahan yang mereka lakukan. Sampai kata Nabi SAW, sungguhnya ya, Hajar Aswad dan Rukun Yamani, dua batu dari surga yang kalau bukan karena dosa-dosa Quraisy maka niscaya keduanya akan mengeluarkan cahaya itu yang menerangi antara timur dan barat. Dosa bisa menghilangkan itu. Jadi kalau sekarang kita selalu tolak ukurnya tentang masalah, oh badan saya sehat kok, pekerjaan saya jalan, walaupun saya buat dosa ini dan itu, ini pemahaman yang keliru. Pastikan akan ada hukuman datang, bahkan mungkin sudah datang tapi kita tidak sadari. Ya, terutama teralihkannya orang dari kenikmatan ibadah itu sendiri. Umat-umat sebelum kita, sekali lagi saya ingatkan, pada saat Allah mau binasakan, 3 hari lagi mereka akan dibinasakan. Kaum Lut, kaum Saleh, kaum Thamud, maksudnya kaum Nabi Saleh, kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, ya, Namrud, kaumnya Nabi Ibrahim, Fir'aunnya kaum Nabi Musa. Itu beberapa hari sebelum Allah wafatkan, makin Allah sehatkan badannya. Makin Allah buat mereka bahagia, gembira, agar Allah binasakan mereka di atas kegembiraan di maksiatnya itu. Itu bahaya sekali. Ya. Jadi harus hati-hati. Nah ini sedikit mukaddimah prolog lagi mengingatkan tentang masalah judul kita. Ya, karena sempat pekan lalu kita libur kami bimbing umrah soalnya. Jadi insya Allah kita harus hati-hati. Jadi bukan hanya sekedar meramaikan majelis, tapi perlu kita sadari kita sedang belajar sesuatu yang kita butuhkan untuk panduan hidup kita ke depan. Baik, kita sudah membahas pada pertemuan yang terakhir yang kita 2 pekan yang lalu kurang lebih, amalan pelebur dosa yang ke-19 masalah sholat fardu. Ya, saya ingatkan kembali, ini adalah satu-satunya perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang untuk menerimanya itu harus lakukan perjalanan dulu, Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Allah turunkan surah Al-Isra surah nomor 17 dan Allah jelaskan di ayat pertamanya tentang masalah perjalanan yang luar biasa itu. Dan itu menjadi sebuah fenomena yang spektakuler selamanya dari masa itu sampai menjelang hari kiamat nanti. Karena Nabi SAW terbang dengan kuda bersayap yang tidak mungkin ada selamanya. Itu hanya diberikan pada saat itu. Tapi bukti-bukti membuktikan memang itu terjadi. Dan ini Bapak Ibu bisa kembali ke ceramah kami tentang masalah Isra Mi'raj. Saya tidak bahas lagi karena ini cukup panjang. Kemudian Nabi Mi'raj ke langit. Dan pada saat tiba di Masjidil Aqsa, semoga Allah bebaskan dari penjajah-penjajah. Masjid Aqsa itu pada saat tiba Nabi SAW mengatakan saya ikatkan tali kekangan burak, kemudian saya sholat di Masjid Aqsa dan mengimami ruh semua nabi-nabi. Ini untuk menerima perintah sholat nih. Kemudian saya pun dimi'rajkan ke langit. Lalu selama perjalanan diperlihatkan siksa-siksa kubur, siksa para pezina, siksa para pemakan riba, siksa para pendusta, siksa orang yang meninggalkan sholat, perempuan tidak tutup aurat, dan segala macam hal. Kalau kita baca tentang perjalanan Nabi Isra Mi'raj itu betul-betul luar biasa. Seperti kita sedang menghadapi dan menyaksikan sendiri. Coba Bapak Ibu ketik tentang riwayat-riwayat Isra Mi'raj itu ajaib sekali. Intinya sampai ke langit pertama ketemu dengan Nabi ini, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh baru kemudian Sidratul Muntaha bertemu dengan Jibril AS dengan postur aslinya malaikat 600 ekor sayap. Yang kata Nabi SAW, kalau satu sayapnya dikebaskan bumi ini akan hancur bumi ini. Baru kemudian beliau bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima perintah 5 waktu sholat ini, saking pentingnya. Dan sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu tentang masalah keutamaan sholat. Yang terpenting adalah menjaga 3 hal dalam sholat itu, tepat waktu, tepat gerakan, dan tepat bacaan. Ya, itu 3 hal kalau disatukan namanya khusyuk. Begitu azan, Bapak Ibu close semua aktivitas lain, tutup, lalu sholat.
apapun konsekuensinya. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat beliau sudah ditusuk oleh Abu Lu'lu' Al-Majusi yang menusuk beliau sehingga beliau mati syahid, itu beliau sempat pingsan karena lubang dari belakang sampai ke depan. Sampai tabibnya waktu itu suruh Umar bin Khattab minum susu, keluar dari depan, keluar dari belakang. Karena besarnya lubang itu. Nah waktu itu beliau pingsan, lalu terdengar suara azan. Waktu itu kan belum ada mikrofon ya, tapi terdengar suara azan dari masjid Nabi SAW. Dan pada masa itu semua yang jadi raja jadi imam. Ya, seperti itu. Jadi Nabi SAW jadi imam di masjid beliau sampai beliau meninggal, kecuali beliau sakit atau musafir. Abu Bakar juga sama, Umar juga sama, terus begitu. Idealnya dalam Islam begitu, pemimpin itu harusnya kayak kita di Jakarta Istiqlal, jadi imam di Istiqlal gitu. Harusnya begitu ya. Jadi Umar ini pingsan, terus pada saat azan itu mereka bingung, ini gimana nih, pingsan, mau dibangunin gimana caranya? Orang pingsan dan dia harus jadi imam. Umar bin Khattab belum tunjuk siapa penggantinya sebelum pingsan. Maka Abbas radhiyallahu anhu berkata, ini paman Nabi, bagaimana? Betulan di sebelahnya ada ponakan dia Ali bin Abi Thalib. Bagaimana ini? Kata Ali, saya punya solusinya. Teriakkan atau bicarakan, sebutkan, bukan teriakkan, sebutkan di kuping Amir Mukminin Umar bin Khattab, salat dia akan bangun. Lagi pingsan. Maka Ali sebut di telinganya dan disaksikan oleh para sahabat, as-salatu ya Amiral Mukminin. Salat wahai pemimpin orang beriman. 3 kali Ali ulangi, maka Umar bangun, lagi pingsan. Bangun lalu mengatakan, betul tidak ada Islam bagi orang yang tidak sholat. Ini luar biasa, saking kedudukannya sholat itu luar biasa. Jadi memang tepat waktu itu sesuatu yang luar biasa. Dan ditanya dalam hadis Bukhari kepada Nabi SAW, amal apa yang paling afdol, yang paling Allah cintai? Kata Nabi SAW, as-salatu ala waktiha. Sholat tepat waktunya. Itulah manfaatnya dikumandangkan azan supaya kita sholat di awal waktu. Dan beda, saya kalau masih ingat saya sebutkan 2 pekan yang lalu ya. Kalau ada 2 orang muslim atau muslimah sedang sholat, si A sama si B, si A ini begitu azan, udah sholat sunnah, udah berdoa antara azan dan iqamah, begitu imam Allahu Akbar dia sudah ikut takbiratul ihram. Ini beda pahalanya dengan si B yang mungkin dia begitu azan baru wudu, luput dari dia sholat qabliyah, iqamah sholat. Mungkin dia dapat imamnya sudah waladhdallin misalnya, masih dapat rakaat pertama, tapi beda pahalanya dengan si A. Jadi memang tepat waktu itu penting sekali ya. Ya, orang seperti yang awal sekali absen kepada sang raja gitu ya. Kemudian yang kedua tepat gerakan. Ya, ini harus betul-betul benar semuanya. Takbiratul ihram sampai salam. Pelajari, jangan malu, jangan mengatakan oh saya sudah tua, saya sudah tahu. Enggak, harus dicek kembali. Saya bertahun-tahun ngajar tentang bab sholat dan praktekin sholat. Hampir mayoritas jemaah mengatakan oh baru tahu ternyata salah. Ternyata begini, sekian tahun sholat. Ya. Kemudian yang ketiga itu tepat bacaan. Benar penyebutannya, baik bacaan Al-Qur'annya, bacaan doanya. Nggak boleh asal-asalan. Ya. Kemudian dibaca dengan tenang. Tumaknina itu kewajiban dalam Islam. Dalam sholat, tidak boleh main-main. Kalau bapak ibu sholatnya Allah Akbar buru-buru, itu tidak diterima. Percuma, sia-sia saja. Makanya kata Nabi SAW, ada orang hari kiamat menerima pahala sholatnya, ya, 2/3, ada yang menerima setengah, ada yang menerima 1/3, ada yang menerima 1/4, ada yang menerima 1/10, dan ada yang tidak menerima pahala sholatnya kecuali seperti baju kusut diremukkan kemudian dilempar ke wajahnya karena tidak ada nilainya. Sayang sekali. Ya, ingat, saya juga ingatkan kembali diri saya dan Bapak Ibu sekalian, semua ibadah yang sudah lewat tidak bisa diperbaiki. Ya, jadi sekali kita sholat kayak tadi duhur asal-asalan saja Allah Akbar, yang penting kewajiban, ya udah itulah yang akan distorkan kepada Allah. Bapak Ibu nggak bisa bilang, oh tadi saya kurang khusyuk, saya mau ulangi duhurnya, nggak boleh ulangi, nggak boleh diulangi, karena tidak ada perintah membolehkan kita mengulanginya. Sekali kerjakan ya sekali pada saat itu, jangan disia-siakan. Sekali berangkat umrah atau haji maksimalkan memang, karena itu tidak terulang. Kita bisa kerjakan lagi nanti tapi umroh haji yang lain bukan yang itu. Saya kasih contoh yang lalu kalau masih ingat ya. Kalau ada orang ketinggalan sholat, misalnya imam dia telat kehilangan iftitah dan al-fatihah saja. Imam sudah waladhdallin amin baru dia Allah Akbar. Baik, dicatatlah oleh malaikat mulai dari surah. Ya.
Karena berjamaahnya kan sama imam. Jadi takbiratul ihram sama imam sudah dicatat tuh hal sama mereka itu luput dari dia. Doa iftitah luput, mendengar al-fatihah luput. Dan ini tidak bisa diperbaiki. Dia nggak bisa bilang sama imam, imam kembali dong ke takbirat pertama, saya mau ulangi supaya saya dicatat malaikat. Nggak bisa, sampai hari kiamat dicatat dia luput dari iftitah dan al-fatihah. Gimana? Nggak bisa diperbaiki. Jadi jangan main-main soal ibadah, memang betul-betul maksimalkan. Sekali mau lakukan dengan maksimal. Supaya juga maksimal kita menemukan pahalanya. Beda dengan dosa. Kalau dosa orang buat dosa 2 tahun, 3 tahun dia rutin dengan sebuah dosa. Tahun keempat dia taubat nasuha, bersih. Nah ini nanti yang membedakan derajat kita di surga. Orang-orang yang selalu menjaga kualitas ibadahnya, itu nanti derajatnya sangat tinggi. Bedanya di situ. Jadi kalau orang mengatakan, udah nggak apa-apa buat dosa, nanti kan gampang tobat lagi. Taubat kalau Allah masih kesempatan betul dibersihkan dosanya. Tapi akan beda dia dengan orang yang tidak buat dosa di masa dia buat itu kan. Ada orang berzina 3 jam di kamar hotel misalnya. Dia buat dosa. Setelah itu dia taubat kepada Allah, Allah terima. Beda nggak dia sama orang yang 3 jam dia buat zina yang sedang baca Quran? Beda, ini pasti lebih tinggi derajatnya. Dan tidak bisa diperbaikin masalahnya. Ini betul lepas dari hukuman, tapi dia nggak bisa raih derajat yang harusnya dia bisa raih daripada dia buat dosa itu. Kan gitu. Dan dosa itu selalu dimulai dengan ketakutan, diakhiri dengan penyesalan. Itu dosa udah. Kesimpulan sederhananya begitu. Kalau amal soleh, apapun sifatnya, dimulai dengan ketulusan, keikhlasan, ya, dari hati nurani, karena kalau tidak ikhlas nggak diterima, dan diakhiri dengan ketenangan. Siapapun habis sholat, salam, pasti ada kayak beban yang hilang, terasa tenang, gitu kan? Apapun ibadah yang kita kerjakan, pulang umrah, pulang haji, habis sedekah, apa saja ada kepuasan. Nah seperti itu. Baik, kita akan masuk sekarang amal ke-20 ya, menunggu waktu sholat. Betul itu bahasanya? Iya. Nah ini menyambung bahasan kita yang tadi. Jadi memang ada keutamaan khusus ini. Apa maknanya menunggu waktu sholat? Ada 2 makna dan dua-duanya bisa disatukan. Yang pertama adalah memang hati seorang muslim dan muslimah gelisah ya, selalu ingin menunggu waktu sholat setelahnya. Dan ini makna yang paling benar. Jadi misalnya Bapak Ibu habis sholat duhur gini, dia itu selalu hatinya siaga, ini asar gak boleh luput nih. Tepat waktu, tepat gerakan, tepat bacaan. Selesai asar, ini maghrib kapan lagi nih? Dia udah persiapkan untuk maghrib itu. Dia sudah persiapkan untuk isya itu. Setelah isya dia persiapkan untuk subuh. Dia siap untuk itu selalu. Dan dengan kesiapan seperti ini maka kan dia hati-hati sekali. Dia nggak mau ketinggalan takbiratul ihram pertama imam. Dia nggak mau kehilangan sholat qobliyahnya. Dia nggak mau kehilangan azan dan doa antara azan iqamah yang mustajab doa. Nah, dia selalu itu namanya keutamaan menunggu waktu sholat. Ini makna yang paling global dan ini yang makna yang ditujukan oleh para ulama. Makna yang kedua, dan ini bisa masuk ke makna yang pertama, yaitu orang yang sedang duduk sholat, kemudian dia tidak ada aktivitas lain, dia sengaja nunggu. Kayak misal orang duduk di masjid maghrib, isya, atau ibu-ibu di rumah di atas sejadah, lagi nggak ada kegiatan, apalagi kalau yang anak-anaknya masya Allah sudah besar, suaminya kebetulan lagi tidak di rumah, dia nggak ada aktivitas, rumah nyaman. Maghrib duduk di sejadah, dia nggak berdiri, dia sengaja nunggu isya. Ya mungkin dengan ngaji, mungkin dengan zikir. Intinya niatnya dia ingin nunggu sholat yang setelahnya. Nah itu masuk maknanya. Nah menunggu sholat ini adalah pembersihan dosa. Menunggunya, bahkan banyak sekali hadis yang menyebutkan, nanti akan kita bacakan insya Allah. Kalau Bapak Ibu nunggu antara sholat dengan sholat seperti ini, itu tetap dicatat sebagai orang yang sedang sholat. Jadi kayak misalnya kita duduk maghrib ke isya, kita nggak berdiri dari sejadah kita, memang duduk situ. Itu walaupun kita lagi zikir, walaupun kita lagi misal putar dengerin ceramah, ya, sambil duduk, sambil nunggu, memang mau nunggu sholat. Mungkin nanya ibu nggak buka, ya gitu ya. Tujuannya memang untuk nunggu sholat. Maka itu kita seperti orang sholat, walaupun kita ngobrol, walaupun kita minum, walaupun kita makan, tapi kita lagi nunggu sholat. Memang siap-siap begitu azan udah berhenti semua aktivitas langsung. Ya, nah itu bisa mendapatkan pahala seperti orang yang sedang mengerjakan sholat. Nanti kita bacakan banyak hadisnya ya. Dan tadi saya sudah minta tim untuk share di grup, ada PDF buku Sahih At-Targhib At-Tarhib, nanti dibuka. Jangan sekarang ya, tapi nanti dibuka, nanti langsung ke halaman 428 nanti.
Tapi saya bacakan dulu apa yang ditulis oleh penulis di sini. Kita baca dulu karena beliau mengangkat sebuah hadis, ya. Dan hadis ini termasuk hadis yang penting memang untuk dibahas. Dan setelah itu insya Allah kita baru masuk ke tambahan syarah penjelasan dari buku Sahih Targhib Tarhib. Baik, di halaman 65 ada amal pelebur dosa yang ke-20, menunggu waktu sholat. Sudah saya maknakan tadi menunggu waktu sholat, ya. Baik, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salati fi baiti wa salati fi suqihi bid'an wa 20 darajah. Dzalika anna ahadahum idza tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma ata al-masjida la yanhazuhu illa as-salah la yuridu illa as-salah falam yakhtu khatwatan illa rufi'a lahu biha daraja wa hutta anhu biha khati'a hatta yadkhula al-masjid فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبس والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه. Terjemahannya, kata baginda Nabi SAW, salat seorang laki-laki dengan berjamaah di masjid lebih baik daripada salat di rumah atau di pasar sebanyak 20 derajat lebih. Ya. Demikian itu bila dia berwuduk dan memperbagus wuduknya lalu pergi ke masjid, tiada yang mendorongnya kecuali salat, tiada yang diinginkan kecuali hanya untuk mengerjakan salat, maka setiap langkahnya akan diangkat derajatnya dan dihapus dosanya sampai dia masuk masjid. Lalu apabila telah masuk masjid, dia dianggap orang yang sholat selama sholat itu yang menghalanginya. Ini yang jadi saksi bahasan kita, ya. Jadi di sini saya ulangi lagi, lalu apabila telah masuk masjid, dia dianggap orang yang sholat selama sholat itu yang menghalanginya keluar dari masjid. Maksudnya sengaja nunggu. Dan para malaikat selalu mendoakan selama dia berada di tempat sholatnya. Ya. Mereka, para malaikat itu berdoa, ya Allah berikanlah dia rahmat, ampunilah dia. Nah ini saksi bahasan juga, ampun karena pengampunan dosa dengan menunggu sholat, ya. Dan terimalah tobatnya selama dia tidak mengganggu orang lain dan selama tidak berhadas di dalamnya. Berhadas ini maksudnya batalin wudhu. Keluar angin, maaf ya, dia batal wudhu lah. Selama dia tidak lakukan itu, maka dia akan mendapatkan doa malaikat. Hadis ini riwayat Muslim. Baik, kita coba bedah dulu hadis ini. Ya. Potongan yang pertama bisa dikasih di garis bawahi, dikasih angka 1 kecil di atasnya. Potongan pertama dari hadis yang perlu kita titik beratkan, yaitu sabda Nabi SAW, sholat seorang laki-laki yang berjamaah di masjid. Berarti ada penekanan agar laki-laki sholatnya di masjid. Ya. Bagaimana dengan perempuan? Maka jawabannya adalah perempuan boleh ke masjid. Tetapi bukan sewajib hukumnya kalau laki-laki. Karena Nabi SAW bersabda, La tamnau ima Allahil masajid, atau masajidillah. Jangan kalian menahan para hamba-hamba Allah wanita untuk sholat di masjid. Ya, untuk sholat di masjid. Berarti dibolehkan. Dan pada saat ya, ibu-ibu ada waktu lowong, ada kesempatan, masjid dekat rumah, pergi saja. Tidak ada masalah. Apalagi kalau mau niat mendidik anak-anak, punya anak laki-laki, diajak pergi masjid sholat. Ya. Kecuali memang ada kewajiban-kewajiban yang ibu lakukan. Misalnya ada bayi kecil, kemudian ada mungkin suami lagi sakit di rumah atau lagi sakit, atau ada yang ibu harus siapin makanan pulang dari sholat misalnya, harus disiapkan untuk suami, maka ibu sholat di rumah. Itu keringanan yang Allah SWT berikan. Ya, kalau di Indonesia masih mungkin asing ya, tapi sebenarnya hukum agamanya wanita boleh hadir sholat Jumat. Tapi hukumnya sunnah bagi mereka. Makanya kalau lagi umrah, Makkah sama Madinah dibuka kan untuk wanita. Karena memang boleh mereka hadir Jumat. Tetapi tidak sewajib laki-laki. Kalau laki-laki wajib, nggak bisa ada pilihan. Nah di sini sebuah hukum yang perlu kita fahami.
Jadi memang yang dimaksud ini seorang laki-laki, karena laki-laki itu lebih cenderung pendapat jumhur ulama dari hadits ini hukumnya wajib. Ya, kecuali Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat ditekankan. Kemudian ini potongan yang pertama yang bisa diambil dari hadis, ya. Dan ada penyebutan di situ lebih baik daripada sholat di rumah atau di pasar sebanyak 20 sekian derajat, ya. Kalau dalam riwayat lain itu 25 kali lipat. Ada riwayat juga 27 derajat. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, pada saat memaknakan hadis ini mengatakan bahwasanya 1 derajatnya saja perbedaan antara sholat berjamaah dengan sholat sendiri itu antara langit sama bumi. Antara langit sama bumi. Jadi besar sekali perbedaan jarak derajat-derajat ini. Jadi jangan dianggap remeh gitu, ya. Nah, ada perumpamaan ilustrasi yang menarik. Nah, di sini kan laki-laki disuruh ke masjid, ibu-ibu di rumah. Laki-laki kalau ke masjid umumnya dapat berjamaah. Kalau ibu-ibu lagi nggak ke rumah, nggak ke masjid, usahakan jangan sholat sendiri. Ajak pembantunya, ajak anaknya, ya. Kalau betul-betul cuma berdua sama suaminya, suami pergi ke masjid, minta aja suami imami. Begitu pulang dia boleh imami. Tapi kan Ustaz, kan suami saya sudah sholat. Benar, tetap boleh. Terjadi di masa Nabi Muhammad SAW. Tapi nanti bagi suami ibu hukumnya sunnah, ya. Karena pernah waktu Nabi SAW selesai sholat, sudah salam, lagi zikir, ada satu sahabat baru masuk masjid, telat dia. Dia begitu mau takbir, Nabi tahan dulu, sebentar, jangan takbir dulu. Lalu Nabi bicara sama sahabat yang lagi berzikir, yang sudah sholat. Siapa yang mau bersedekah untuk saudaranya ini? Maksudnya berdiri sholat sama dia supaya dia jangan sendiri. Tapi nanti hukumnya sudah sunnah karena sudah dikerjakan. Dia cuma niatnya untuk membantu menemani saudaranya. Maka Abu Bakar berdiri radhiyallahu anhu dan menemani orang itu sholat. Kemudian begitu juga dengan sahabat Nabi yang lain namanya Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau seringkali sholat berjamaah dengan Nabi SAW di masjid Nabi. Begitu selesai salam beliau pulang jadi imam lagi buat kaumnya. Jadi sukunya dia punya masjid sendiri, kayak kita mungkin di RT-nya dia gitu ya, atau di RW dia, kemudian dia sholat sama Nabi karena keutamanya ngejar sholat sama Nabi, lalu dia pulang dia imami kaumnya. Padahal dia sudah sholat tadi. Dari sini, dari dua riwayat ini dibolehkan seseorang itu untuk membantu saudaranya yang sudah sholat. Jadi nggak masalah, ya. Nah ini jadi usahakan jangan sholat sendiri. Ibu-ibu kenapa nggak mau sholat ngajak anaknya? Ya. Kadang-kadang begitu di rumah, yang penting dia sudah sholat. Anaknya sudah sholat atau enggak terserah dia. Tapi kan saya sudah suruh Ustaz, enggak cukup. Anak-anak itu enggak cukup dengan lisan, harus praktek. Panggil dia, ayo sholat sama ibu nak, ayo sholat sama umina. Suruh sholat sama-sama. Ajarin pakai mukenahnya, ajarin gerakan dari kecil. Biasakan 3 tahun, 4 tahun sudah suruh ikut. Ya, supaya mereka sudah terbiasa dengan gerakannya. Kalau ada yang mereka tanya habis sholat ibu bisa jelaskan, kan lebih bagus dicicil. Walaupun mereka belum diperintahkan karena belum balik kan gitu, belum ada hukum. Tapi kan kalau mereka sudah diajarin dari kecil, nanti pada saat sudah balik ibu nggak capek lagi. Dia udah langsung start karena sudah punya ilmunya. Dibandingkan nanti kalau sudah balik baru mau diajarin sholat, ini salah. Ya. Jadi hidupkan suasana sholat berjamaah di rumah bagi ibu-ibu. Hidupkan, jangan sendirian. Karena perbedaannya itu 20 derajat sekian. Dalam riwayat yang tadi saya bilang 25 kali lipat dan ada hadis yang lain 27 derajat. Rasionalnya begini. Kalau ada 2 perusahaan, ibu mau kerja, bapak ibu mau kerja, jam kerjanya sama, misalnya 8 jam per hari, jarak dari rumah sama, jenis pekerjaannya sama. Tapi bedanya di perusahaan A gajinya 25 juta. Di perusahaan B gajinya 1 juta. Pilih yang mana? Nah, cepat paham kalau uang. Nah seperti itu orang sholat berjamaah dengan sholat sendiri. Karena sama-sama kan sholat. Kan sama aja. Sholat sama dikerjakan, ya kan gitu. Kemudian sama juga gerakannya, sama juga waktu yang dilowongkan. Kita berjamaah atau sholat sendiri sama saja. Duhur tetap 4 rakaat kan gitu. Asal tetap 4 rakaat. Lalu kenapa cari yang 1? Kenapa enggak 25? Kan gitu. Nah jadi usahakan jangan luput waktu, jangan luput waktu sholat itu kecuali berjamaah.
Ya, walaupun anak kecil kita ajak, kita niatkan semoga Allah kasih kita pahala berjamaah walaupun anak kita yang kita ajak. Ini bagian yang kedua yang perlu digarisbawahi ya dari riwayat ini. Kemudian bagian yang ketiga, adanya perintah untuk menyempurnakan wudu. Ini sudah kita jelaskan di bahasan sebelumnya ya. Itu kalau tidak salah di amalan yang ke-17, berwudu. Ya, sudah panjang lebar kita jelaskan. Jadi wudu itu harus disempurnakan. Jangan tergesa-gesa, ingat ada batas minimalnya. Minimal pergelangan tangan lebihkan, jangan kurang. Dan sudah kami jelaskan ya, kalau wudu itu misalnya ibu dan bapak sekalian, perbatasan sampai di pergelangan ini ibu lebihkan, bapak lebihkan. Maka lebihkan ini jauh lebih baik. Nanti pada hari kiamat cahayanya di mahsyar lebih panjang. Dan juga dalam sebuah hadis yang lain akan diberikan perhiasan oleh Allah SWT sesuai dengan anggota tubuh yang tersentuh air wudu. Tapi kalau kurang dari batas minimalnya, maka bisa saja batal. Karena kurang dari batas, misalnya cuma sampai di sini saja, tidak sampai di pergelangan. Berarti kan tidak sah wudunya, tidak sah sholatnya. Jangan tergesa-gesa, pelan-pelan saja. Dan saya sudah berbagi pada saat dibahas amalan yang ke-17 itu, kerannya jangan terlalu besar supaya tidak mubazir air. Dipakai, diusap, sudah pastikan satu ini semua kena, ya, jari-jarinya diselat-selatkan, baru kemudian baru basuh yang kedua. Sudah selesai, baru yang ketiga. Ini makna di situ, perhatikan terjemahannya. Ya. Demikian bila dia berwudu dan memperbagus wudunya, menyempurnakan wudunya. Itu maknanya. Kemudian ya, bagian yang keempat dari potongan hadis adalah lalu pergi ke masjid. Ya, masjid ini dia adalah tempat sholat, kan gitu. Umumnya kalau laki-laki disebutkan tempat masjid yang sudah kita tahu rumah Allah. Ya. Tapi kalau ada seorang wanita, dia menjadikan salah satu sudut rumahnya sebagai tempat sholat dia rutin kayak musola kecilnya, maka juga bisa dinamakan itu masjid buat dia, gitu kan? Itu contohnya. Tapi di sini intinya mengerjakan sholat dan pergi ke tempat sholat khusus. Nah, kalau bapak ibu-ibu itu tadi saya bilang bisa ke masjid, ya, ke masjid dekat rumah aja ada masalah. Ya, apalagi kita masya Allah di Indonesia masjid banyak. Selanjutnya yang keenam. Kemudian dibahasakan di sini, tidak ada yang mendorongnya kecuali sholat. Tidak ada keinginan kecuali hanya untuk mengerjakan sholat. Jadi bukan ke masjid karena janjian sama orang. Nah, bukan ke masjid karena kebetulan ya masjidnya bagus. Bukan ke masjid karena diajak orang, enggak. Memang dia sendiri ke rumah Allah itu mau sholat. Dia yang mau sholat. Artinya ada orang ajak atau ada orang lihat atau tidak, tetap aja dia sholat di masjid. Nah, kalau itu maksudnya, ya, maka di sini disebutkan. Ini bagian ke-7 dari hadis. Kalau kita mau bagi ya, maka pada setiap langkahnya akan diangkat derajatnya. Derajat di surga. Level, ya. Jadi kita biasa lihat kalau orang properti jual jenis rumah kan gitu, biasanya ada level-levelnya ya. Ada yang tipe ini lebih murah, ada yang tipe ini, ada yang eksklusif. Nah, seperti itulah. Jadi ini derajatnya nih. Kalau Bapak Ibu pergi ke masjid sholat, setiap satu langkah, satu derajat. Cepat sekali naik levelnya nih, karena sebenarnya untuk mendapatkan fasilitas nanti naik satu level, di surga itu berarti lebih bagus pelayanannya, lebih mewah istanahnya, lebih bagus pakaiannya, makanannya, kebun-kebunnya semua. Itu hanya dengan langkah ke masjid. Susahnya apa ini? Cuma angkat kaki. Gitu. Ini diangkat derajatnya. Satu langkah kaki, satu derajat. Dan dihapus juga langkah kaki sebelahnya satu dosa. Pelanggaran-pelanggaran kita dibersihkan dengan melangkah itu. Ini sudah kita jelaskan tentang keutamaan melangkah ke masjid. Ini di bab-bab kita sebelumnya ada ya. Sampai dia masuk ke masjid. Makanya Abu Hurairah, pernah dengar sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, beliau itu kalau sebelum azan Bu, dan Bapak sekalian sengaja keluar dari rumahnya jauh sebelum azan. Kayak misalnya kita duhur jam 12 misalnya.
Dia keluar misalnya setengah 12, ini jam cuma perumpamaan. Tapi beliau memang dikatakan keluar sebelum waktu sholat. Ya. Kemudian beliau sengaja sudah siap sholat nih. Sengaja ini masjid lurus ke sana, dia mutar dulu. Ke rumah teman-temannya. Manggil ayo sholat yuk, sampai ke sana. Jadi langkahnya lebih banyak. Supaya lebih tinggi derajatnya. Tinggal melangkah, dapat level yang bagus di surga. Ya. Daripada yang standar kita bisa dapat yang eksklusif. Kenapa enggak? Kenapa yang enggak ini? Gitu. Kemudian ya, ini sampai dia masuk masjid. Selanjutnya ini yang keberapa nih? Yang ke-9 mungkin ya. Lalu apabila telah masuk masjid, dia dianggap orang yang sholat selama sholat itu yang menghalanginya keluar dari masjid. Ini berarti yang dia dapat keutamaan. Kalau kita bahasakan keutamaan berarti ini adalah keutamaan yang ketiga. Keutamaan yang pertama tadi setiap langkahnya dicatat diangkat derajat. Keutamaan yang kedua dihapus dosa-dosanya. Keutamaan yang ketiga adalah kalau dia ya dianggap kalau dia tinggal di masjid tidak ada yang menghalangi dia keluar kecuali karena ingin tunggu sholat setelahnya, dan ini saksi bahasan kita, maka berarti ini keutamaan yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah para malaikat selalu mendoakan selama dia di tempat sholatnya. Nah ini penting, garis bawahi tempat sholat ya. Jadi kalau bapak ibu selesai sholat jangan buru-buru berdiri pindah ke sana, duduk situ aja ya. Usahakan jangan bergeser kalau perlu, kecuali darurat. Ya. Kalau orang penuhi ini, artinya dia tetap di tempat sholatnya, maka malaikat terus mendoakan dia. Ya Allah, berikan dia rahmat. Tahu apa rahmat, Bu? Rahmat itu banyak maknanya. Pemenuhan kebutuhan, pembersihan dosa, peninggian derajat, solusi dari masalah. Mau apa lagi coba? Semua dikasih. Langsung malaikat mendoakan. Malaikat ini mustajab doa. Ya. Kita kalau ketemu satu orang soleh atau soleha dan kita yakin dia dekat sama Allah, kita mengatakan doain saya ya. Kita karena tahu dia orang baik, orang dekat sama Allah, pasti kita yakin doanya diterima. Bagaimana dengan malaikat? Walaupun kita tidak perintahkan, Allah sudah perintahkan, dia langsung suruh doakan. Maka ya Allah berikan orang ini rahmat. Kenapa? Karena dia tadi tidak pindah dari tempat sholatnya. Tidak usah pindah-pindah sana sini, kecuali darurat. Jadi kalau ibu sudah niat, maaf saya sebut ibu bapak mungkin karena jumlahnya lebih banyak ya. Jadi kalau misalnya mau duduk maghrib isya nih di rumah, ya supaya tidak berdiri-berdiri, kira-kira butuh apa sih kalau nanti maghrib isya? Butuh minum, udah bawa botol minumnya dekat sejadah. Butuh apa taruh di situ. Jadi jangan berdiri-berdiri mau ngelalang sana sini, ya. Kadang-kadang syaitan itu supaya menghilangkan pahala supaya menghilangkan doa malaikat ini, ada saja yang diingatkan sama dia supaya kita berdiri. Padahal nanti kalau kita berdiri, contoh misalnya nanti deh zikirnya nanti saya baca di meja makan, nanti nggak baca di sana. Yang penting berdiri dulu. Oh nanti aja di mobil, nanti nggak baca di mobil. Yang penting sudah berdiri, sudah disibukkan yang lain selesai. Putus dulu doanya malaikat itu. Nah itu maunya mereka. Jadi sudah punya persiapan semua gitu kan. Nah ini rahmat, makna rahmat. Kemudian ampunilah dia. Ini malaikat bukan doain sekali Bu ya. Ini didoain sampai kata Nabi SAW ya. Ini 3 didoain. Ya Allah berikan dia rahmat. Ya Allah ampuni dia. Ya Allah terima tobatnya. Kalau dia minta maaf kepadamu ya Allah maafkan. Gitu kan. Selama syaratnya. Selama dia tidak mengganggu orang lain. Ngobrol. Baru salam sudah aja ngomong sebelah. Tuh apa aja ngomong orang, dia lagi zikir. Kadang-kadang temannya sudah kelihatan lagi zikir, tetap aja ditanya. Jangan ganggu orang. Kalau kita ganggu orang, putus doanya malaikat. Pertama karena kita sudah ngomong, gitu kan. Akhirnya kita ganggu orang. Kemudian juga ini menjaga kesucian. Bersuci maksudnya dalam keadaan suci. Jadi tidak batalin wudhu. Ya. Ini yang biasa buang-buang angin sembarangan. Ya. Tidak boleh itu ya. Jangan dibiasakan. Ini semua pola-pola karena dibiasakan jadi pola. Ada orang akhirnya tidak bisa maaf, tidak bisa kontrol diri di depan orang pun dia keluarkan angin. Kenapa? Karena dia jadikan bahan mainan biasa. Coba kalau kita nggak lakukan itu, maka nanti berubah pola dalam diri tubuh kita itu tidak kita lakukan kecuali darurat. Itu pun mungkin di kamar mandi, bukan depan orang gitu. Ya. Jadi ini karena kebiasaan. Orang kalau kebiasaan, saya nggak bisa tahan wudhu. Kenapa nggak bisa tahan wudhu? Harusnya bisa dong. Oh saya kebelut kencing, saya suka keluarin angin. Karena dia biasakan. Coba hilangkan persepsi itu. Nggak akan ada masalah.
Imam Ahmad rahimahullah pernah wudhu untuk sholat maghrib, itu nggak batal sampai sholat subuh. Ya, beliau pernah mengunjungi rumahnya gurunya Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i bilang sama anaknya beliau, tenang dulu, tenang. Ya. Nanti diskusinya setelah taklim. Ya. Jadi Imam Ahmad rahimahullah pernah berkunjung ke rumah gurunya Imam Syafi'i. Lalu Imam Syafi'i bilang sama anaknya, ini lazimin orang ini, maksudnya selalu dekat sama dia, karena ini cuma satu malam menginap sini. Ini orang soleh. Anaknya Imam Syafi'i dekat terus sama Imam Ahmad nih. Dia perhatikan apa yang dikerjakan. Rupanya Imam Ahmad duduk lagi nulis, gitu kan? Tidak tidur beliau, semalam suntuk gak tidur. Dan tidak sholat tahajud. Ini sorotan, sorotan yang pertama itu pada saat habis Isya dihidangkan makan malam, Imam Ahmad makan banyak. Anak Imam Syafi'i sorotin, kok makan banyak ya? Gitu. Kemudian malam hari, karena semalam suntuk diperhatikan, nggak sholat malam, tapi dia lagi duduk, lagi nulis, gitu kan. Kemudian segi sholat subuh nggak wudhu lagi, maka karena dia terganggu, dia tanya ayahnya, dia bilang, ayah, ini anak Imam Syafi'i bilang sama ayah Imam Syafi'i, tamu anda ini yang anda bilang orang soleh, ada 3 hal yang mengganjal pada saat saya lihat. Yang pertama dia makan banyak, tolok ukur banyak ini jangan dibayangkan satu nampan besar. Maksudnya menurut si anak ini itu sudah porsi banyak. Ini relatif ya. Mungkin orang biasanya makan 4-5 suap atau berapa, terus dia lihat kok ini makannya 7 suap. Nah contoh gitu ya. Jadi jangan dibayangin negatif gitu. Dia makan banyak. Kemudian yang kedua, dia tadi malam gak tahajud. Yang selama ini saya tangkap dari anda sholat tahajud itu kok kalau bagi orang beriman udah gak akan ditinggalkan. Terus yang ketiga, dia sholat subuh gak wudhu. Maka Imam Syafi'i bilang sama Imam Ahmad, ini anak saya punya pertanyaan, mungkin kamu yang harus jawab. Apa pertanyaannya? Semalam katanya kamu makan banyak. Apa kira-kira sebabnya? Kata Imam Ahmad, karena saya tahu pendapatan anda halal, maka saya ingin mengisi tubuh saya dengan makanan halal, supaya kekuatan saya dari halal. Ini bukan satu nampan ya. Jangan bilang nanti habis ini bubar sini kan halal, sini saya makan banyak, enggak. Bukan gitu maksudnya, tapi ini proporsional ya. Oke. Kemudian kata Imam Syafi'i, sudah dengar jawabannya? Jadi maksudnya dia lebih dari porsi yang biasa karena dia anggap ini baik, halal itu. Maka yang halal itu kalau mengisi tubuh kita menjadi nutrisi cocok untuk, jadi kayak kalau bahan bakar itu Pertamax Plus. Oke, maaf saya sebutin nama ini karena sebagai contoh saja. Kemudian selanjutnya, kenapa nggak sholat tahajud? Kata Imam Ahmad, semalam suntuk, saya sedang coba mengorek faedah-faedah dari sebuah hadis, dan saya butuh konsentrasi penuh. Hadis ini satu hadis dicoba direnungi, minta petunjuk sama Allah, apalagi pelajarannya ya ditulis sama dia. Entah pagi, semalam suntuk, konsentrasi untuk ambil hikmah dari satu. Kayak tadi ini kan kita beda-beda tuh. Ini Bapak Ibu tolong garis bawah, ini nomor 1, nomor 2. Itu kan kita ambil faedah-faedahnya ya. Jadi bisa lebih luas kita ambil faedah. Karena memang begitu, wahyu itu memang sangat luas maknanya. Kata Imam Ahmad, dan saya melihat menuntut ilmu lebih wajib daripada sholat tahajud. Ini ilmu ini luar biasa. Memang karena menuntut ilmu hukumnya wajib kan. Sholat tahajud sunnah. Maka saya melihat, ya ini lebih afdal. Jadi menurut Imam Ahmad, dan saya memang pernah menemui satu teman saya, yang saya kenal baik, beliau penulis banyak sekali buku yang ditulis. Saya pernah tanya, gimana caranya antum bisa nulis sampai bukunya banyak banget? Mungkin sudah puluhan atau ratusan judul buku ditulis sama dia. Dia bilang, saya Ustadz duduk, kemudian saya nulis. Makan pun disuapin sama istri saya nggak berdiri, dia bilang. Saya berdiri, karena memang saya juga pernah coba waktu kita nulis, kalau lagi nulis Bapak Ibu sekalian, itu kalau kita lula-lalang sana sih, ambil minum, kamar mandi, keluar sana, ini pecah konsentrasi. Tapi di saat kita lagi duduk, lagi nulis, itu kayak Allah sambungin, oh dalil ini lagi, oh hadis itu lagi, oh kisah ini, kita jadi ingat kapan kita fokus gitu. Makanya saya kalau susun materi saya coba fokus dulu. Oke 1 jam ini saya nggak mau aktivitas yang lain. Nah, itu bagus sekali.
Tapi bahasa dia luar biasa. Dia bilang, saya tidak pernah berdiri, saya tulis. Sampai buku itu target saya terpenuhi, baru saya aktivitas yang lain. Saya juga pernah rasakan tuh pada saat susun skripsi, tesis gitu kan. Itu memang sampai ayah saya datang ke kamar saya baru bahasakan. Saya sudah makan. Udah insya Allah nanti. Saya cuma berdiri sholat. Urusan lain enggak. Udah. Supaya selesai tulisannya, kalau enggak. Nah seperti itu. Jadi itu Imam Ahmad lakukan. Kemudian yang ketiga, sholat subuh tanpa wudu. Imam Ahmad ini jadi saksi bahasan kan. Beliau mengatakan, karena saya dari maghrib ke isya sampai ke subuh, apalagi saya tidak tidur, saya belum batal wudu. Maka saya pakai wudu yang tadi malam untuk sholat. Kan hukum fikihnya selama tidak batal boleh dipakai sholat kan gitu. Kalau bapak ibu keluar misalnya, tadi pagi pada aktivitas habis sholat duha, wudu misalnya tahu sholat duha. Terus tidak batal wudu, nggak ke WC. Mungkin karena minum sesuai dengan kebutuhan. Haus, minum. Lapar, makan. Bukan minum terus, makan terus, nggak selesai-selesai. Akhirnya urusan kamar mandinya banyak gitu kan. Jadi kalau kita rasa haus, ada sinyal dari Allah, oh iya butuh minum. Lapar, oh iya butuh makan. Dan sesuai dengan kebutuhan saja. Tidak usah banyak-banyak berlebihan. Ini banyak keluar masuk kamar mandi ini karena terlalu berlebihan. Gitu kan. Seperti itu. Maka Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, saya jaga. Bayangkan dari maghrib, isya, ya, kemudian tunggu sampai subuh. Itu lama sekali. Tidak batal wudunya. Dan saya pernah praktekin ini, saya kalau keluar mau taklim pagi misalnya, duha, saya sampai nanti menjelang jam 9 malam, saya baru balik setelah taklim malam, saya pernah tidak batal wudu. Bisa saja, tergantung sugesti kita sebenarnya kan gitu. Jadi kalau orang kebiasaan buang angin terus, sengaja dijadikan bahan bercanda sama teman-temannya, kan ini. Apalagi suami istri saling tembak terus, itu kan tidak baik. Kalau saya melihatnya, Allahu a'lam. Ya, jadi lebih baik dijaga. Nah ini termasuk yang dimaksud tadi. Karena kalau lagi sholat, ya, kemudian duduk dan tidak membatalkan wudu, doa malaikat terus berdoa. Nah ini ada sebagian ulama mengatakan ini sejalan dengan sabda Nabi SAW tentang malaikat ya. Ya, hormatilah malaikat yang makhluk Allah yang ada di sekitar kalian karena mereka terganggu apa yang mengganggu manusia. Kata sebagian ulama, mereka terganggu dengan bau busuknya angin itu yang keluar. Mereka terganggu sampai Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu selalu menjaga menutup auratnya. Sampai kata Nabi SAW pada saat beliau lagi duduk dan Utsman datang, beliau langsung merapikan pakaian Nabi SAW, sempat lututnya kelihatan, beliau tutup. Lalu kata Umar dan Abu Bakar, ya Rasulullah, tadi waktu kami datang Anda biarkan lutut Anda terlihat, tapi waktu Utsman datang Anda tutup. Kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, ala astahi min rajulin istaha minhul malaika, tidak pantas kalau saya malu dengan seseorang yang malaikat aja malu padanya. Kata sebagian ulama hadis, Utsman bin Affan tidak pernah lihat kemaluannya sendiri, saking malunya sama Allah. Betul dia bersihkan, tapi enggak. Dia jaga gitu. Karena dia tahu Allah melihatnya malaikat, sampai begitu sensitifnya mereka. Kita tidak bicara kalau orang lagi biologi suami istri, tapi ini ada rutinitas keseharian. Jadi kalau ibu pun di rumah lagi dari kamar mandi mau ke ruang kamar, tetap pakai tutup handuk. Walaupun kita sendirian. Karena masih ada malaikat yang melihat kita gitu kan. Itu contoh saja. Baik, ini yang kita bisa ambil dari hadis ini. Sekarang tolong dibuka yang tadi saya bilang. Sudah terima PDF-nya? Udah? Belum? Sudah di-share katanya. Udah? Coba dibuka halaman 428. Itu harus di-scroll ke bawah. Oke. Nanti sambil di-share lagi, nanti dicek ya. Di halaman 428, bab nomor 22, anjuran menunggu sholat setelah sholat. Kalau yang belum sempat buka, bisa dengarin aja. Saya sebenarnya untuk supaya Bapak Ibu lebih mengetahui apa sih Ustadz ambil hadis dari mana sih ya. Nah ini supaya lebih jelas. Baik, hadis nomor 1 dalam bab ini ditulis oleh Al-Mundhiri rahimahullah. Penulis buku ini namanya Al-Mundhiri. Seorang penulis buku yang luar biasa, dia tulis namanya At-Targhibu Tarhib. At-Targhib itu motivasi, hadis-hadis yang berisi motivasi untuk mengerjakan amal soleh. At-Tarhib ancaman bagi orang yang berbuat dosa. Jadi dia menyusun hadis tentang itu. Motivasi untuk berbuat amal dan ancaman bagi orang berdosa supaya dia tidak mengerjakan gitu. Baik, di sini bab nomor 22 di halaman sekali lagi 428, hadis pertama di sebelahnya ada tertulis sahih.
Kenapa? Karena buku ini sudah ditelusuri oleh Syekh Albani dan beliau menerbitkan judulnya Sahih At-Targhib Tarhib. Jadi hadis-hadis yang sahih semua diberikan keterangan kalau ini sahih. Ini urutan 442 dari awal bab ini dibahas ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berbunyi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu ahadukum fi salatin madamatis salatu tahbisu la yamna'uhu an yanqaliba ila ahlihi illa shalah. Terjemahannya, salah seorang dari kalian senantiasa dianggap dalam salat. Jadi sudah saya jelaskan, jadi seperti dia sedang salat selama salat itu yang menahannya. Jadi walaupun Bapak Ibu sudah salam, tadi misalnya maghrib isya atau duhur asar ya, tapi kita tetap aja duduk menunggu. Nah walaupun kita lagi duduk saja tidak lagi sholat tapi tetap dianggap sedang sholat. Salah seorang dari kalian senantiasa dalam sholat selama sholat itu yang menahannya, tidak ada yang menghalanginya untuk pulang kepada keluarganya kecuali sholat. Dia memang tidak mau pulang ke rumah dulu ya, kecuali memang mau nunggu sholat. Kalau habis sholat baru dia pulang. Nah itu maksudnya. Hadis ini riwayat Bukhari. Dan ditulis itu di tengah-tengah hadis. Ya. Ini riwayat Bukhari tengah-tengah hadis dan Imam Muslim juga. Dalam riwayat Bukhari yang lain disebutkan, Inna ahadakum fi salatin madamatis salatu tahbisu wal malaikatu taqul Allahumma gfir lahu warhamhu ma lam yakum min musallahu au yuhdith. Sesungguhnya salah seorang dari kalian berada dalam solat selama dia ditahan oleh solat itu. Sementara para malaikat terus berkata, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia selama dia tidak beranjak dari tempat sholatnya dan selama tidak berhadas. Jadi sudah saya bahasakan berhadas itu batalin wudu ya, terutama keluarin angin tadi. Dan dalam riwayat Imam Muslim dan juga Imam Abu Daud, selanjutnya masih halaman sama 428 ini ya. Rasulullah SAW bersabda, la yazalul abdu fi salatin ma kana fi musallahu yantadhirus salah wal malaikatu taqul. Ya, dan malaikat berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu hatta yansarifa au yuhdith. Qila wa ma yuhdith? Qala yabsu au yadrib atau yadrid ya. Seorang hamba, kata Nabi SAW, senantiasa dalam solat selama dia di tempat solatnya menunggu solat. Sementara para malaikat berkata, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia, sampai dia beranjak atau berhadas. Lalu seseorang bertanya, apa yang dimaksud dengan berhadas ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, maaf, kentut, ya disitu dikatakan dalam kurung yang tidak bersuara atau kentut yang bersuara. Ya, berarti kalau dilakukan itu berhenti doa malaikat. Berarti kan kita harus terapi diri kita untuk tidak boleh batalin itu. Nah tadi saya bilang salah satu caranya jangan dijadikan sebagai pola. Kebiasaan sendawa, kebiasaan maaf ngupil, kebiasaan korek-korek kuping. Ini kan kebiasaan saja. Coba jangan dijadikan biasa, maka akan aman. Ya. Karena memang pandangan orang juga jadi jelek buat kita ya. Kalau di sini setelah sholat bisa batal wudu, bisa batal doanya malaikat, sayang banget ini. Ya. Makhluk Allah yang soleh walaupun kita tidak kenal dia terus mendoakan kita. Dan ini terus ya. Maghrib Isya itu misalnya 1 jam tuh malaikat tidak berhenti berdoakan, rahmati dia, ampuni dia Allah, terima tobatnya, rahmati dia. Bayangkan Bapak Ibu sekalian kalau kita taklim 1 jam misalnya, saya terus bilang, ya Allah ampuni kami, rahmati kami, terima tobat kami, terus. Kan itu luar biasa itu. Ya. Selanjutnya dan Malik meriwayatkan secara mauquf, maksudnya mauquf itu hanya sampai ke sahabat saja, dari Naim bin Abdullah al-Mujmir, bahwa dia mendengarkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Idza shalla ahadukum thumma jalasa fi musallahu lam tazalil malaikatu tusalli alaihi Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu fa in qama min musallahu fajalasa fil masjid yantadiru as-salah lam yazal fi salatin hatta yusalliya." Artinya apabila salah seorang dari kalian salat kemudian dia duduk di tempat salatnya, di sejadah kita itu tempat kita duduk, jangan pindah. Maka para malaikat selalu berdoa untuknya, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Jika dia beranjak dari tempat sholatnya lalu duduk di masjid menunggu sholat, maka dia senantiasa dalam sholat sehingga dia sholat. Jadi mirip tadi ya. Ini semua hadis-hadis semakna sebenarnya. Saya cuma mau memperkaya bahasan kita dengan ternyata banyak sekali riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan menunggu antara sholat dengan sholat. Hadis nomor 2 dalam bab ini, bab nomor 22 ya.
Dengan sanad sahih urutan 443 dari awal disusun buku ini dari Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhara lailatan salatal isya'i ila syatril lail thumma aqbala biwajhi ba'da ma shalla faqala shalla an-nasu wa raqadu wa lam tazalu fi salatin mundu tadhartumuha. Bahwa Rasulullah SAW, kata Anas bin Malik, di suatu malam pernah menunda sholat isya sampai pertengahan malam. Kemudian setelah sholat, beliau menghadapkan wajah dan bersabda, orang-orang telah sholat dan tidur, dan kalian senantiasa dalam sholat sejak kalian menunggunya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi di masa Nabi SAW, perlu tahu juga sebuah hukum Bapak Ibu ya. Kalau azan itu adalah hak muadzin. Hak muadzin ya. Jadi kalau masuk waktu muadzin yang azan. Dia yang harus menentukan, dia yang tahu waktu, dia yang menentukan azan itu. Tapi hak iqamah itu haknya imam. Hak iqamah haknya siapa? Imam. Jadi kalau imam datang baru iqamah, walaupun imamnya lama. Harusnya begitu, kalau ada imam tetap di situ nggak boleh iqamah sampai imamnya datang. Itu hukum syariat. Makanya di sini dalam hadis yang Bukhari disebutkan, Nabi SAW waktu itu tidak keluar. Sahabat nunggu sampai pertengahan malam. Cukup lama nunggunya. Baru Nabi imami sholat isya. Belum, tidak iqamah gitu. Dan Nabi SAW setelah itu, karena ini beliau lakukan bukan karena sebuah pola ya. Karena ada sebuah hukum yang beliau ingin sampaikan. Maka setelah salam dari sholat isya di pertengahan malam, maka beliau mengatakan, orang-orang sudah banyak tadi sudah sholat isya, bahkan sekarang sudah pulang rumah, sudah tidur. Kalian belum nih, karena nunggu saya sebagai imam kalian. Begitu mereka tidur, mereka pulang, dan kalian menunggu saya sampai diiqamahkan sholat, maka kalian terus dicatat seperti orang yang sedang sholat sampai dikerjakan sholat tersebut. Ya. Hadis ketiga dalam bab ini dengan sanad sahih, ini urutan 444 dari awal hadis disusun di buku ini, berbunyi dari Anas radhiyallahu anhu anna hadhil ayah tatajafa junub 'anil madaji' nazalat fi intidhari as-salati allati tud'al 'atama. Bahwa ayat ini ya, yang terjemahannya lambung-lambung mereka menjauhi tempat tidur. Ini kan Allah memuji hamba-hamba Allah yang tidak buru-buru tidur habis maghrib, tunggu isya. Dalam riwayat lain Nabi SAW itu membenci tidur habis maghrib, takutnya isyanya lewat. Ya, tapi kalau habis isya itu sunnah. Bahkan dianjurkan untuk tidak begadang bagi orang yang tidak ada keperluan. Ya. Maka kata beliau, ayat ini yang artinya lambung-lambung mereka menjauhi tempat tidur, turun berkaitan dengan sholat, menunggu sholat yang dikenal dengan sholat isya. Hadis ini diriwayatkan Tabarani dan beliau mengatakan hadis ini hasan. Hadis nomor 4 dalam bab ini dengan sanad sahih dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Abdullah sahabat, Amr ayahnya sahabat, Amr bin As. Beliau berkata, "Shallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-maghriba, faraja'a man raja' wa aqaba man aqaba, faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musri'an qad hafazahu an-nafas wa qad hasara an rukbatayhi. Qala abshiru hadha rabbukum qad fataha baban min abwabis sama' yubahi bikumul malaika yaqul unzuru ila ibadi qad qadaw farida wa hum yantadhiruna ukhra." Ini hadis agung sekali nih. Ini berhubungan dengan bab kita ya, tentang masalah keutamaan menunggu salat. Dia terjemahannya. Kata Abdullah bin Amr bin As, kami sholat maghrib bersama Rasulullah SAW, di antara kami ada yang pulang. Antara maghrib isya, dia pulang ke rumah. Boleh nggak? Boleh. Ya, kalau ada hal yang darurat. Tapi kalau tidak, ini dengarkan keutamanya nunggu. Nunggu isya, sekalian baru pulang misalnya. Kami sholat maghrib bersama Rasulullah SAW, di antara kami ada yang sudah pulang, dan di antara kami ada yang tetap nunggu di masjid. Maksudnya nunggu isya. Sekalian deh, nanti habis isya baru pulang gitu ya. Maka Rasulullah SAW tiba-tiba datang dengan tergopoh-gopoh, terburu-buru, ya kan? Bisa terjemahannya sebenarnya ini, dan ini disebutkan nafasnya terengah-engah, karena Nabi buru-buru datang ke masjid, mau menahan nih sahabat-sahabat yang nunggu, jangan kalian pergi. Yang nunggu ini ada wahyu turun.
Dan beliau mengangkat kain sarungnya sehingga lututnya kelihatan. Maksudnya saking orang biasa kalau mau lari cepat ya, ngangkat baju gamisnya, ya, maka diangkat oleh Nabi SAW karena ingin segera menyampaikan ke sahabat yang sedang menunggu dalam masjid. Lalu beliau bersabda kepada orang yang tunggu di masjid, berbahagialah kalian. Ini kalian lagi nunggu di masjid, ini berbahagia nih. Kenapa? Ini adalah Rob kalian, maksudnya Tuhan kalian Allah. Sekarang di detik ini dia sedang membuka salah satu pintu langit. Dan dia membanggakan kalian ini. Yang nunggu di masjid ini, nunggu isya nih. Maghrib isya doang. Ini turun wahyu langsung Allah sekarang sedang membanggakan kalian di depan para malaikatnya. Seraya berfirman, lihatlah hamba-hambaku ini. Mereka telah menyelesaikan sholat fardu yang diwajibkan buat mereka. Lalu mereka masih nunggu yang berikutnya. Jadi karena menunggu ini Allah banggakan di depan para malaikat. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah. Hadis kelima dalam bab ini dengan sanad hasan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Salatun fi ithri salah, la lagwa bainahuma, kitabun fi illiyin." Ketahuilah bahwasanya salat setelah salat tanpa ada perbuatan sia-sia di antara keduanya adalah catatan di illiyin atau di surga yang tertinggi. Jadi kalau Bapak Ibu lagi duduk, tadi saya kasih contoh maghrib isya. Sering saya kasih contoh maghrib isya karena maghrib isya ini lebih pendek waktunya ya. Dan umumnya orang juga tanggung gitu. Pulang dari masjid ke rumah atau kita berdiri sebentar aktivitas, udah azan isya. Lebih baik duduk nunggu. Nah kalau duduk itu nunggu, kata Nabi SAW itu akan langsung dicatat dia di saat itu dalam buku namanya Illiyin. Illiyin ini catatan bagi ahli surga yang mendapatkan derajat-derajat tinggi. Hanya nunggu sholat saja. Duduk saja di situ. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Hadis nomor 6 dengan sanad sahih di ghairihi. Maksudnya sahih di ghairihi Bapak Ibu sekalian menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Jabir sahabat, Abdullah juga sahabat, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yukaffiru bihil dhunub." Qalu bala ya Rasulullah, qala isbagul wudu'i 'ala al-makruhat wa kathratul khuta' ila al-masajid wa intidarus salati ba'da as-salah fadzalikumur ribat. Kata Nabi SAW, maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang dengannya Allah menghapus kesalahan-kesalahan dan melebur dosa-dosa? Habis semua dosa-dosa kalian nih. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, siapa yang enggak mau dibersihin dosa-dosa, ya, dileburin semuanya. Maka kata Rasulullah SAW sabda, kata beliau, menyempurnakan wudu walaupun hal itu memberatkan. Ini pernah kita jelaskan di pelebur dosa yang ke-17 masalah wudu ya. Kayak misalnya wudu pada saat mau tidur, kan lagi ngantuk tuh. Sunnah Nabi kan wudu di saat itu ya. Atau wudu di musim dingin. Atau kita sudah pakaian rapi batal wudu. Kan sunnahnya selalu dalam keadaan wudu. Wudu lagi, itu kan dibenci. Justru itu yang paling cepat mengangkat derajat dan mengampuni dosa-dosa. Yang kedua, memperbanyak langkah ke masjid. Ini juga sudah kita bahas pada bahasa yang sebelumnya ya. Kemudian yang ketiga ini bahasan kita menunggu sholat sesudah sholat, itulah ketaatan yang terus menerus. Maksudnya yang paling simple untuk dilakukan dan dicatat pahala yang melimpah gitu. Hadis nomor 7 ini biasanya Al-Mundhiri rahimahullah menulis seperti ini cuma menguatkan saja dikatakan, dan ada juga riwayat yang mirip dengan sanad sahih diriwayatkan oleh Malik, Muslim, Tirmidzi, An-Nasai dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis nomor 8 dalam bab ini dengan sanad sahih ini semua masih keutamaan menunggu salat ke salat yang setelahnya. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, isbagul wudu'i على المكاره وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا. Menyempurnakan wudu dalam keadaan musim dingin atau lagi tidak disukai. Mengayunkan kaki ke masjid-masjid dan menunggu sholat setelah sholat, itu mencuci bersih kesalahan-kesalahan. Ya. Kalau terjemahan dalam letter-letnya, ya, membersihkan dosa seluruhnya. Nah, gitu. Dosa-dosa kecil ya. Hadis riwayat Abu Ya'la Al-Bazzar dengan sanad sahih dan Al-Hakim mengatakan sahih berdasarkan Imam Muslim. Hadis nomor 9. Ini sudah 9 hadis kita bacakan. Dengan sanad hasan. Hasan itu derajat di bawah sahih ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, muntadirus salati ba'da salah kafarisin ishtadda bihi farasuhu fi sabilillah ala qashhihi wa huwa fir ribatil akbar.
Orang yang menunggu sholat setelah sholat, maghrib ke isya, duhur ke asar misalnya, contoh ya, itu adalah seperti penunggang kuda yang bertempur sengit di jalan Allah kepada musuh-musuhnya, sementara dia dalam kondisi siap siaga di medan pertempuran. Jadi kalau di jihad itu, yang paling besar pahalanya, yang paling semangat, dia masuk ke medan perang, dia berjuang, dia tidak takut mati, itu paling besar pahalanya. Nah, kita bisa dapatkan pahala yang sama, duduk antara sholat dengan sholat. Duduk, tidak usah buru-buru berdiri. Apapun bisikan syaitan, kalau hanya sekedar makan, minum, udah tunda aja dulu. Gitu kan? Jawab WA, tunggu aja, habis isya. Habis itu jawab WA. Kalau perlu handphone jangan dibuka dulu. Ya. Karena begitu buka sudah selesai. Habis jawab WA, masuk ke Facebook, masuk ke Instagram, masuk ke sini. Gak selesai-selesai. Saya ulangi lagi. Kata Nabi SAW, orang yang menunggu sholat setelah sholat adalah seperti, maksudnya sama pahalanya, penunggang kuda yang bertempur sengit, lagi betul-betul maju serang musuh di jalan Allah di medan perang kepada musuhnya. Sementara dia dalam kondisi siap siaga di medan pertempuran. Ya, jadi maksudnya setiap saat dia akan panen pahalanya. Hadis ke-10, ini sampai hadis ke-14 ya bab ini. Hadis ke-10 ini cukup panjang dengan sanad sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Atani lailat Rabbi wa fi riwayah ra'aitu Rabbi fi ahsani surah. Faqala li ya Muhammad, qultu labbaik Rabbi wa sa'daik. Hal tadri fima yakhtasimu al-mala'ul a'la? Qultu la a'lam. Fawada yadahu baina katifayya hatta wajadtu bardaha baina thadyayya. Aw qala fi nahri. فعلمت ما في السماوات وما في الأرض أو قال ما بين المشرق والمغرب قال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى قلت نعم في الدرجات والكفارات ونقل الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في السبرات وانتظار الصلاة بعد الصلاة ومن حفظ عليهن عاش بخير ومات بخير وكان من ذنوبك ويوم ولدته أمه." Coba dengangi lebih konsentrasi. Saya terjemahkan nih. Ini pelan-pelan ya. Ini keutamaan yang sayang sekali kalau luput. Kata Nabi SAW, pada satu malam Tuhanku mendatangiku. Ini tentu sesuai dengan kekuasaan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW bagaimana prosesnya. Dalam riwayat lain, aku melihat Tuhanku dalam bentuk yang paling sempurna, paling baik. Lalu Allah berfirman, "Wahai Muhammad," aku menjawab, "aku penuhi panggilanmu ya Rabbi demi kebahagiaanmu." Ya. Dan Allah berfirman, "Apakah kamu mengetahui dalam perkara apa para malaikat yang dekat denganku berselisih?" Ini malaikat di atas ini di sekitar Allah lagi pada berdebat, membicarakan tentang besarnya keutamaan yang sedang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman di muka bumi ini. Aku menjawab, kata Nabi SAW, "Aku tidak tahu." Lalu dia, kata ganti Allah, D-nya besar, dia meletakkan tangannya, N-nya besar kata ganti Allah, di antara kedua pundakku sehingga aku merasakan dingin di dadaku, ya. Atau beliau bersabda, di leherku. Lalu aku tiba-tiba pada saat itu mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi Allah SWT menjadikan ini mukjizat. Ya, Allah berikan langsung Nabi SAW jadi tahu semua malaikat lagi bicara apa di atas, di langit dan di bumi. Allah langsung tiba-tiba tadi tahu, tadinya nggak tahu. Lalu kata Nabi SAW dalam riwayat lain, bahkan aku jadi mengetahui antara timur dan barat. Allah berfirman, "Wahai Muhammad," setelah itu ditanya lagi, "Tahukah kamu dalam perkara apa para malaikat yang dekat denganku sedang berselisih?" Maksudnya debat-debatan nih, ngomong, ini luar biasa nih, gitu ya. Maka aku menjawab, "Iya." Kata Nabi SAW, sekarang beliau sudah tahu karena Allah berikan informasi itu. Dalam urusan derajat yang didapat di surga, level-level naik, fasilitas lebih bagus, yang sangat mudah dijangkau. Kemudian kafarat, pembersihan dosa, itu kafarat. Dengan mengayunkan langkah kepada sholat jamaah, hanya itu saja, azan ke masjid sholat, itu aja. Atau azan ibu-ibu langsung pakai mukena, udah wudhu sholat, itu aja. Itu sudah luar biasa, pembersihan dosa, peninggian derajat yang luar biasa. Kemudian yang kedua, menyempurnakan wudhu dalam keadaan dingin yang sangat, atau masih orang tidak suka ya, pada waktu orang tidak suka. Dan yang ketiga, menunggu sholat sesudah sholat. Nah, perhatikan apa yang kita dapatkan. Ya, setiap wudu batal, wudu lagi. Apalagi di waktu tidak suka, kayak mau tidur,
batal wudhu terus wudhu lagi, ya supaya jangan nanti mau sholat baru wudhu. Enggak, kita sudah dalam kondisi siap, ya, selalu suci. Ya, meninggal pun dalam kondisi kita wudhu bagus, gitu kan? Contohnya, atau maaf, orang kalau suami istri mau ulangi biologis, sunnahnya berwudhu. Kata Nabi SAW, sampai mau ulanginya dia berwudhu, karena itu lebih memotivasi dia. Walaupun wanita haid boleh dalam kondisi wudhu, dia wudhu kalau mau tidur, ya gitu. Nah itu contohnya. Oke, selanjutnya di sini kalau dia lakukan semua itu, kata Nabi SAW, barang siapa yang menjaganya, menjaga 3 hal tadi ya, dia ya mengayunkan kaki ke masjid berjamaah, menyempurnakan wudhu di waktu dingin atau pada saat waktu tidak disukai, dan menunggu sholat ke sholat setelahnya. Kalau dia lakukan ini, maka perhatikan kata Nabi SAW, barang siapa menjaga maka dia hidup dalam keadaan baik, semua dipenuhi oleh Allah, dan mati pun dalam keadaan baik, husnul khatimah, dan statusnya dari dosa-dosa yang pernah dia kerjakan seperti di mana dia dilahirkan oleh ibunya, bersih semua dosanya. Terus kenapa malas wudhu? Ngantuk Ustaz, lawan ngantuk, cuma ngantuk doang. Nanti hari kiamat kita bilang, kenapa kau enggak udah waktu mau tidur? Saya malas ya Allah. Ya udah silakan. Hanya malas doang, kenapa cuma malas? Ini penyakit paling luar biasa al-malas ini. Yang ke-11, hadis dengan sanad hasan sahih dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ala adullukum ala ma yukaffirullah bihil khataya wa yazidu bihi fil hasanat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbagul wudu'i aw at-tahuri fil makarih wa kathratul khuta ila hadzal masjid wa salatu ba'da as-salah wa ma min ahadin yakhruju min baiti mutatahhiran hatta ya'ti al-masjid fayusalli fihi ma'al muslimin aw ma'al imam thumma yantadiru as-salah allati ba'daha illa qalatil malaika Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Maukah kalian, kata Nabi SAW, aku tunjukkan sesuatu yang dengannya Allah menghapus kesalahan-kesalahan dan menambah banyak sekali pahala-pahala atau kebaikan-kebaikan. Mereka para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, menyempurnakan wudhu atau bersuci dalam keadaan sangat dingin. Dan juga memperbanyak langkah ke masjid. Masjid ini maksudnya karena Nabi SAW sedang menunjuk masjidnya pada saat itu. Jadi kita bisa ke masjid mana saja. Dan sholat setelah sholat, tunggu sholat ya wajib yang setelahnya. Dan ini berlaku di sholat wajib ya. Subuh ke duhur, duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh lagi. Jadi cuma sholat wajib. Tidak ada seorang pun yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci, lalu dia datang ke masjid, sholat di dalamnya bersama kaum muslimin atau bersama imam, kemudian menunggu sholat yang berikutnya, kecuali para malaikat berkata, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Di sebelahnya ada tulisan al-hadith, lihat nggak? Lihat, ya itu al-hadith maksudnya hadithnya masih bersambung, tapi saksi bahasan sampai sini. Mirip kalau kita ada tulisan ayat Al-Quran terus titik-titik terus al-ayah. Nah itu berarti maksudnya ayatnya masih ada lanjutan. Seperti itu maknanya. Hadis ini riwayat Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dalam Sahih. Jadi banyak perawi-perawi hadis. Hadis ke-12 dengan sanad hasan di ghairihi, menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain dari Anas radhiyallahu anhum. Dari Nabi SAW beliau bersabda, thalathun kaffarat wa thalathun darajat wa thalathun munjiyat wa thalathun muhlikat. فأما الكفارات فإسباغ وضوء في السبرات وانتظار الصلاة بعد الصلاة ونقل الأقدام إلى الجماعات وأما الدرجات فإطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام وأما المنجيات فالعدل في الغصب والرضا والقصد في الفقر والغنى وخشية الله في السر والعلانية وأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإجاب المرء بنفسه. Ini hadis panjang sebenarnya penjelasannya ya. Nanti kalau mau ikutin bisa di playlist YouTube kami sudah ada bahasannya. Tapi saya baca saja supaya Bapak Ibu tangkap dulu saksi bahasan kita. Kata Nabi SAW, 3 perkara pelebur dosa, 3 perkara pengangkat derajat, 3 perkara penyelamat, dan 3 perkara pembinasa. Jadi 4 hal yang dibahas. Ya, ada 3 hal pelebur dosa, ada 3 hal pengangkat derajat, ada 3 perkara penyelamat dan 3 perkara pembinasa. Baik, adapun yang melebur dosa yang pertama adalah menyempurnakan wudhu pada waktu yang sangat dingin, menunggu sholat setelah sholat dan melangkahkan kaki untuk sholat jamaah. Itu yang pertama yang pelebur dosa.
Kemudian selanjutnya, adapun yang mengangkat derajat, memberi makan, traktir orang. Jangan suka ditraktir saja, ya. Memberi makan, suka berbagi, menebarkan salam, suka ucapin salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Dan sholat di malam hari sementara orang-orang sedang tidur. Ya, ini yang paling cepat mengangkat derajat. Kemudian adapun yang menyelamatkan di dunia dan di akhirat, berlaku adil pada waktu marah dan ridho. Jadi kalau kita lagi marah pun sama seseorang, kalau dia benar tetap harus kita adil. Enggak, saya yang salah. Nah, gitu, ngalah. Itu sesuatu yang sangat luar biasa dari ajaran Islam. Itu penyelamat. Ya. Kemudian ekonomis pada waktu kekurangan dan berkecukupan. Maksudnya sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Ya. Kemudian dan takut kepada Allah dalam situasi sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Rame-rame tidak buat dosa, sendiri pun tidak buat dosa. Nah, itu adalah penyelamatan. Kemudian yang terakhir adalah yang membinasakan. Yang pertama, membinasakan sifat kikir yang terus diperturutkan. Selama di jalan Allah, stop perhitungan, keluarkan saja. Semua yang kita sedekahkan di jalan Allah akan kita bawa ke timbangan amal. 100 juta, 1 miliar, berapapun kita keluarkan itu sedang kita bawa ke akhirat. Ya. Jadi jangan kikir, nggak boleh. Kemudian yang kedua, hawa nafsu yang diikuti dalam perbuatan dosa. Dan yang terakhir, bangga atau ujub seseorang terhadap dirinya sendiri. Seakan-akan dia yang paling cantik, dia yang paling gagah, dia yang paling kaya, dia yang paling pintar. Ini nggak bisa, ini pembinasa. Ya. Makanya setiap kita lihat orang di depan kita, kalau dia masih muda, kita katakan, oh dia lebih sedikit dosanya. Supaya kita tidak anggap remeh dia. Kalau dia lebih tua, oh dia lebih banyak amalnya. Maka kita juga tidak anggap remeh orang. Nah, gitu. Hadis ke-13, ini saya tidak jelaskan hadisnya. Kalau saya jelaskan satu hadis ini bisa ya satu pertemuan sendiri. Cuma kita ambil saksi bahasan tentang masalah menunggu sholat ke sholat setelahnya. Hadis ke-13, ini ada 14 hadis dalam bab ini dengan sanad sahih. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda, Al-qaidu ala salati qal kanit wa yuktabu minal musallin min hini yakhruju min baiti hatta yarji'a ilaihi. Orang yang duduk menunggu solat adalah seperti orang yang solat atau mendirikan solat. Jadi orang yang nunggu solat ke solat setelahnya seperti orang yang sedang berdiri solat. Dia ditulis termasuk orang-orang yang solat sejak dia keluar dari rumahnya ya, sampai dia kembali lagi. Hadis ini riwayat Ibnu Hibban. Jadi mulai dia mau menuju ke masjid itu sudah dicatat seperti orang sedang sholat. Walaupun dia ngobrol, walaupun dia jalan gitu. Sampai dia pulang lagi. Dalam riwayat lain, al-qaidu yar'as salata kal qanit. Orang yang duduk menunggu sholat seperti orang yang berdiri sholat. Baik, hadis terakhir dalam bab ini nomor 14 dengan sanad hasan di ghairihi dari seorang wanita yang membaiat Nabi SAW. Maksudnya tidak disebutkan sini namanya, siapa dia radhiyallahu anha. Bahwasanya dia berkata, ja'ana Rasulullah SAW wa ma'ahu ashabu min bani Salimah faqarrabna ilaihi ta'aman fa'akala thumma qarrabna ilaihi wudu'an fatawadda thumma aqbala ala ashabi faqal ala ukhbirukum bimukaffiratil khataya qalu bala qala isbagul wudu'i ala al-makarih wa kathratul khuta ila al-masajid wa intidharus salati ba'da as-salat. Rasulullah SAW datang kepada kami disertai para sahabatnya dari Bani Salimah. Lalu kami menghidangkan makanan kepada beliau. Beliau pun makan, kemudian kami menyiapkan air wudhu, maka beliau berwudhu, kemudian beliau menghadapkan setelah wudhu wajahnya ke arah para sahabatnya dan berkata, maukah kalian aku tunjukkan pelebur-pelebur kesalahan atau dosa? Para sahabatnya menjawab atau mereka menjawab tentu. Kata Nabi SAW menyempurnakan wudhu dalam keadaan sangat dingin, memperbanyak langkah ke masjid dan menunggu sholat setelah sholat. Saksi bahasan kita menunggu sholat setelah sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Baik bu saya teman-teman sekalian, semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Saya terus mengajak teman-teman untuk bergabung mendukung channel dakwah kami dengan dua kegiatan. Yang pertama tentunya kalau di YouTube di subscribe, like dan juga loncengnya supaya langsung dapat notifikasi dari kami setiap ada informasi baru. Dan insya Allah di YouTube itu kami 24 jam. Jadi walaupun tidak live seperti ini akan ada terus diputar serial-serial ceramah. Kemudian di Instagram, di Facebook, mungkin di TikTok ada di follow, di share ya.
Ini termasuk hal yang bisa Bapak Ibu partisipasi bersamakan di pahala. Yang kedua, Bapak Ibu bisa menjadi donatur tetap untuk kegiatan dakwah kami. Kami sering membeli kamera, kebutuhan-kebutuhan, gaji teman-teman yang bergerak di digital studio. Itu bisa Bapak Ibu raih pahala di situ, insya Allah bisa menjadi donatur tetap. Masuk ke Yayasan Sedekah Kreatif, cari ada kegiatan inso atau infak sedekah. Itu insya Allah cukup banyak. Kalau tidak temukan, nanti kami minta teman-teman tim untuk share juga insya Allah. Dan juga jangan lupa selalu mendoakan saudara kita di Palestina. Terus jadikan doa rutin kita sampai Allah SWT berikan kepada mereka kemenangan. Allah ikhlaskan niat mereka dan juga Allah terima para syuhada mereka. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang partisipasi dengan doa itu ya, dalam pahala-pahala bersama mereka. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.